Hai, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Protes kematian pengemudi ojol karena dilindas kendaraan taktis polisi Jakarta, mahasiswa gelar demo ke kantor Gubernur NTB. Antisipasi dampak keributan saat unjuk rasa, sejumlah sekolah di Lombok Barat diliburkan. Penyaluran paket makanan bergizi gratis terganggu. Usai dibakar massa akhir pekan lalu, kantor DPRD Provinsi NTB dijaga ketat puluhan personel gabungan TNI Polri. Bersama saya Lisya Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Ratusan mahasiswa gabungan dari Aliansi Perhimpunan Mahasiswa Islam Kota Mataram menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB pada Senin siang. Kehadiran massa sebagai aksi solidaritas atas kematian pengemudi ojol bernama Alvan Kurniawan yang tubuhnya dilindas mobil rantis Brimob di Jakarta. Dalam orasinya, massa juga mendesak agar pimpinan parpol memberi sanksi tegas kepada anggotanya yang tidak bisa menjaga etika saat berbicara. Mereka juga mendorong agar aparat menghargai hak kebebasan berpendapat dan tidak bersikap represif kepada pendemo. Berbeda dari unjuk rasa sebelumnya, aksi massa kali ini ditemui langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Kami sangat menyayangkan tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan yang bertentang dari hukum, terutama yang melanggar hak-hak asasi manusia dan tentunya permasalahan-permasalahan intimidasi dan tentunya terkait dengan tindakan-tindakan represif yang terjadi di Republik ini tentunya harus dihentikan. Bahwasanya kita sudah berkomitmen dan bersepakat bahwasanya Indonesia ini adalah negara demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers harus sama-sama kita jaga. Gubernur menyatakan menghargai kebebasan berpendapat, namun tentunya harus dilakukan secara baik dan tidak merugikan masyarakat. Tidak ada yang perlu ditakutkan, semua aman. Saya sudah yakinkan semua lingkungan-lingkungan bersama Pak Wali, tadi kita keliling ke lingkungan-lingkungan bahwa tidak perlu khawatir. Saya yakin masyarakat NTB adalah masyarakat yang dewasa. Mereka semua mencintai NTB dan ingin NTB aman. Apalagi anak-anak muda ini calon pemimpin kita masa depan. Mereka hanya ingin menunjukkan tanggung jawab sosial mereka dengan ikut memberikan pandangan ketika bangsa ini berada dalam situasi krisis. Di hadapan pengunjuk rasa, Gubernur berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pemerintah pusat dan mengajak mahasiswa turut menjaga keamanan di Nusa Tenggara Barat. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ratusan massa dari gabungan Aliansi Mahasiswa menggelar unjuk rasa di kantor Bupati dan kantor DPRD Lombok Timur pada Senin pagi. Kedatangan massa untuk menolak rencana kenaikan pajak bumi bangunan dan lainnya yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mendongkrak pendapatan daerah. Massa juga menuntut pihak legislator segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dan menuntut pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Massa juga mendesak kepolisian mengusut tuntas peristiwa meninggalnya pengemudi ojol Alvan Kurniawan dan menyeret para pelaku ke proses hukum yang transparan. Meski dihalangi petugas TNI Polri, massa yang memaksa masuk ke kantor DPRD akhirnya berhasil menjebol blokade aparat untuk menyampaikan aspirasinya. Saat rakyat datang ke situ nggak ada satupun yang berani gitu loh. Maksud saya kita ingin saya tanda tangan itu kalau semua anggota dewan itu hadir di situ. Itu aja. Tuntutannya hari ini Pak? Ya kalau tuntutan kita kan seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman itu aja Pak. Perampasan aset termasuk Pak ya? Perampasan aset gitu ya, termasuk melibatkan kita dalam setiap legislasi lah di Lombok Timur. Aksi massa terkendali setelah ditemui Wakil Bupati Lombok Timur dan perwakilan DPRD.
Meski demikian, pengunjuk rasa berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Hal-hal macam ini yang harus diaspirasikan. Oleh karena itu rekan-rekan semua, hari ini di jalan yang Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Lombok Barat menggelar aksi di depan kantor Mapolres setempat pada Selasa siang. Kedatangan massa untuk memprotes kematian pengemudi ojol Afwan Kurniawan dan menuntut penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang terlibat. Massa menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas kematian korban dan mengungkapkan proses hukumnya secara transparan. Dalam orasinya, mereka juga mendesak polisi bertindak humanis dan melindungi rakyat, serta tidak bertindak represif dalam setiap aksi unjuk rasa. Front Mahasiswa Lombok Barat menuntut dari Kapolres Lombok Barat agar di Lombok Barat tidak ada bentuk represivitas dari aparat, dan tentunya setiap pengamanan aksi dan demonstrasi itu dilakukan secara humanis dan baik-baik oleh Polres Lombok Barat. Atensi kita secara bersama agar di Lombok Barat ini tetap aman, kondusif, dan tidak ada anarkisme. Massa bersedia membubarkan diri setelah perwakilan polisi menemui mereka dan berjanji akan menyampaikan aspirasinya ke Mabes Polri. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan personel gabungan TNI Polri bersiaga di kantor DPRD Provinsi NTB usai dibakar massa pada Sabtu akhir pekan lalu. Sebanyak 25 personel dikerahkan untuk menjaga pintu masuk dan sejumlah titik di dalam kompleks DPRD untuk memastikan keamanan gedung usai dirusak massa. Hingga Senin pagi, kondisi puing bangunan sisa kebakaran masih berserakan dan belum dibersihkan oleh petugas. Selain mengerahkan personel reguler, aparat TNI Polri juga menyiapkan langkah pengamanan untuk menambah jumlah personel jika terjadi aksi demo susulan yang menyasar ke gedung lainnya. Terkait pengamanan gedung DPRD saat ini pasca kejadian hari Sabtu kemarin, tentunya kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan pengamanan. Kita tempatkan 1 peleton personil di sana, kemudian bersama TNI dan juga Pamdal yang ada di sana. Kaitannya dengan lain-lain, tentunya kami juga sudah persiapkan dari kemarin. Kita juga sudah berkoordinasi langsung dengan Polda, kaitannya dengan hal-hal teknis penanganannya nanti. Sementara sejumlah legislator menyayangkan aksi massa yang sampai membakar kantor dan aset di dalamnya karena akan merugikan masyarakat sendiri. Ya, kalau kondisi kantor total sudah tidak bisa kita manfaatkan. Saya sedih lihat. Nangis saya melihat kita di kondisi seperti ini. Untuk kerja-kerja teman-teman di DPR seperti apa? Ya, kita kan apapun kondisinya kita harus kerja. Ya, tapi ya, manfaatkan apa yang bisa. Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi gedung utama kantor DPRD Provinsi rusak parah usai dibakar. Hal itu menyebabkan kantor tersebut dipastikan tidak dapat direnovasi kembali. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.